Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Selain Engkau tiada yang lain Tuhan. Biar saat ini kami datang di hadapan-Mu, bawa hati yang rindu untuk menyembah Engkau Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lemah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Engkau tiada yang lain Tuhan. Jesus, Jesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lemah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau yang ku sembah Tuhan, tiada yang lain. Hanya Yesus Tuhan.
Shalom keluarga HCC, selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya dalam program Saat Teduh pagi hari ini. Dan saya ingin sharing tentang ketakutan. Ya, takut. Semua orang pasti takut, pernah takut, dan mengalami yang namanya takut. Ketakutan gitu ya. Itu hal yang lumrah, hal yang wajar, dan hampir semua orang pasti mengalaminya. Nggak ada orang yang nggak pernah mengalami namanya rasa takut. Tetapi hal yang tidak biasa dan tidak baik dan tidak sehat adalah waktu kita membiarkan diri kita dikuasai oleh ketakutan. Karena sangat berbahaya waktu kita dikuasai oleh ketakutan. Itu akan mempengaruhi psikis kita, jiwa kita, pikiran kita, bahkan sampai kepada kondisi fisik tubuh kita juga akan sangat berpengaruh waktu kita membiarkan diri kita dikuasai oleh ketakutan. Nah, dari firman Tuhan kita akan belajar apa sih dampaknya, apa sih akan terjadi waktu kita punya ketakutan yang berlebihan dan kita membiarkan ketakutan menguasai kita. Ada satu peristiwa dalam kitab Samuel, itu tentang waktu Raja Saul dan rakyatnya dan tentaranya berhadapan dengan tentara yang besar dan tinggi namanya Goliat. Ya, jadi pertempuran belum terjadi, tapi mereka sudah ada di medan tempur. Lalu tiba-tiba mungkin dengan gagah berani Saul dan tentaranya akan menghadapi Filistin gitu ya. Tiba-tiba muncullah seorang raksasa yang namanya Goliat. Nah, pasal 17, 1 Samuel pasal 17 ayat 11 dikatakan begini, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Bukannya sangat ketakutan, mereka lari terbirit-birit. Nggak ada yang berani berhadapan dengan Goliat ini. Gitu ya. Kenapa? Karena mereka ketakutan, mereka cemas. Akhirnya apa? Belum berperang, sudah kalah duluan. Belum terjadi peperangan, sudah ciut duluan. Sudah hopeless, kehilangan harapan. Wah, nggak bisa apa-apa, langsung menyerah, langsung stop di situ. Udah nggak ada harapan lagi. Padahal peperangan belum terjadi. Mereka baru berhadapan-hadapan, baru ngomong-ngomong aja, baru berbicara. Hal pertama, ketakutan akan melumpuhkan. Orang lumpuh itu bisa apa? Nggak bisa ngapa-ngapain. Orang lumpuh itu terbatas dalam segala hal. Dia pasrah aja mau diapa-apakan pun dia pasrah. Dia nggak bisa melawan, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Lumpuh semua, lumpuh imannya, lumpuh pengharapannya. Saudaraku keluarga CC, jangan biarkan ketakutan menguasai saudara. Itu kan melumpuhkan saudara. Jadi orang yang nggak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya pengharapan lagi. Sebab itu ini jadi pelajaran untuk kita semua bahwa seringkali keputusan kita itu suka salah waktu kita melakukannya di tengah-tengah ketakutan. Sebab itu kuasai diri saudara dan berdoalah supaya saudara nggak dikuasai oleh ketakutan, sehingga keputusan yang kau ambil adalah keputusan yang benar, keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan, dan itu membangkitkan iman saudara. Yang kedua, dalam kitab Injil Matius pasal 25 itu ceritakan tentang ada 3 orang hamba yang terima 5 talenta, 2 dan 1. Yang 5 dia kembangkan dapat 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Nah yang 1 apa yang dia katakan? Dia bilang gini, Matius 25 ayat 24 sampai 25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan kripto, dalam bahasa Yunaninya talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Yang 1 orang ini karena dia takut, talentanya, kemampuannya, kreativitasnya dia simpan. Apa yang terjadi? 1 tetap 1 karena disimpan, tidak berkembang. Hamba yang punya 5 dia kembangkan jadi 10. Hamba yang punya 2 dia kembangkan jadi 4. Ketakutan membuat orang ini menyembunyikan talentanya, dia kripto, dia nggak kembangkan. Nah, apa yang terjadi saudara waktu kita membiarkan ketakutan menguasai kita? Karena akibatnya adalah ketakutan mematikan potensi kita. Ketakutan membunuh kreativitas saudara. Ketakutan membuat saudara nggak bisa bikin apa-apa. Seakan-akan sudah jalan buntu dan nggak punya apa-apa. Saudara jangan biarkan ketakutan menguasai saudara jadi orang yang kehilangan potensi. Harusnya saudara bisa mengerjakannya.
Aduh jangan-jangan, nanti kalau begini gimana, kalau saya gagal lagi gimana, aduh kalau saya diputusin lagi gimana, aduh kalau saya nanti dihianati bagaimana, aduh kalau saya nanti rugi gimana. Kita belum coba, tapi kita udah ketakutan duluan. Akhirnya kita nggak pernah berbuat apapun di hidup kita, karena kita membiarkan ketakutan menguasai kita. Kita mau melangkah, tapi udah dimulai dengan ketakutan, akhirnya kita takut melangkah. Seharusnya kita bisa sukses di depan kita, tapi karena kita takut, kita nggak berani melangkah, kita nggak mengalaminya. Takut gagal biasa, pasti gagal. Mungkin bisa gagal. Tetapi bangkit lagi dan coba lagi. Kesaksian saya waktu gereja ini akan mulai, saya pikir saya nggak takut. Saya cukup takut. Karena saya tahu kemampuan saya tahu pengalaman saya, dan saya tahu bahwa jadi seorang gembala itu nggak mudah gitu ya. Tapi saya bersyukur bahwa saya punya Tuhan yang luar biasa, saya punya sahabat, saya punya bapak-bapak rohani, punya rekan-rekan pelayanan, saya punya saudara semua yang sangat mensupport saya, yang sangat mendukung saya. Dan saya nggak membiarkan ketakutan itu menguasai saya. Dan saya bersyukur hari ini saya bisa jalani semuanya sampai hari ini. Gereja ini tetap ada, itu semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah saya. Karena jujur awalnya saya takut, bisa nggak saya? Ini bisa jalan nggak? Bisa berkembang nggak? Bisa maju nggak? Jemaat bisa bertumbuh nggak? Kita bisa punya tempat nggak? Kita bisa punya aset, kita bisa beli ini. Semua ketakutan menguasai saya. Tapi saya bersyukur bahwa roh Tuhan jauh lebih kuat. Sebab itu saudaraku, percaya gini, Roma 8 ayat 14-15 bilang ini, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, dan roh itu berseru, ya Aba, ya Bapa. Bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan, roh yang menguatkan. Lawan dari kata takut adalah beriman, karena beriman adalah kita mengandalkan Tuhan. Jangan takut, kuatkan dirimu dalam Tuhan, dan Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus aku berdoa, enyah pergi, ku tengking setiap ketakutan yang berlebihan yang menguasai pikiran hati kami. Dalam nama Yesus digantikan dengan iman, penuh keberanian untuk melangkah maju bersama dengan Tuhan dan lihat janji Tuhan digenapi. Berkati semua keluarga HCC di mana mereka berada, keluargamu bahagia dalam Tuhan. Engkau dan istrimu dan suamimu saling mengasihi, saling cinta, dikuatkan dalam Tuhan. Engkau mengasihi anak-anakmu, anak-anak mengasihi engkau. Engkau dan orang tuamu diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bisnis, pekerjaan, karir, masa mudamu, sekolah, kuliahmu diberkati Tuhan. Kemurahan Tuhan melimpah bagi hidupmu. Engkau tidak takut lagi karena roh Tuhan menguasaimu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.